Sebenarnya kami sudah beberapa kali menyikapi sesuai dengan perintah Pak Gubernur. Bahkan menguatkan kembali Pak Gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespon apa yang terjadi hari ini tentang Al-Zaitun. Reaksi MUI Jabar soroti Ponpes Al-Zaitun, sebut mengarah ke sesat, desak Ridwan Kamil menindak. Majelis Ulama Indonesia, MUI, Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al-Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran Ponpes itu sudah mengarah ke kesesatan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai polemik yang selama ini terjadi terkait keberadaan pondok pesantren tersebut. Ponpes Al-Zaitun kerap mendapatkan sorotan menyusul sejumlah ajarannya yang dianggap sesat. Belakangan kerap kembali disampaikan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, sorotan semakin tajam menyusul pertanyaan-pertanyaan kontroversial. Sekretaris MUI Jabar, Rafani Ahyar mengatakan, pihaknya meminta Gubernur Jabar menegur Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun, hingga memancing emosi umat Muslim, termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut, tidak perlu ke Makkah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan salat Idul Fitri di Al-Zaitun. Pada salat Id lalu di Al-Zaitun, jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu pasca aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan massa pada Kamis 15 Juni 2023 siang. Dalam aksi tersebut, massa meminta agar MUI dan Kementerian Agama turun untuk mengusut ajaran yang diterapkan Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Ridwan Kamil menyatakan pihaknya bakal segera menggelar rapat untuk membahas terkait polemik Al-Zaitun. Rapat itu nantinya bakal menentukan tindakan apa yang akan dilakukan Pemprov Jabar agar polemik bisa diselesaikan. Ridwan Kamil juga menerangkan sejatinya urusan terkait Ponpes Al-Zaitun masuk ke dalam ranah fikih yang menjadi kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Karena itu, saat ini dirinya masih menunggu fatwa yang dikeluarkan MUI terkait Al-Zaitun. Ia juga menerangkan jika pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Saat ini pemerintah daerah hanya bisa melakukan tindakan dalam hal menjaga kondusivitas. Dengan adanya kejadian Al-Zaitun, ini penting untuk kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat besok hari Senin akan menyikapi tentang kejadian yang ada di Zaitun. Sebenarnya kami sudah beberapa kali menyikapi sesuai dengan perintah Pak Gubernur. Bahkan menguatkan kembali Pak Gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespon apa yang terjadi hari ini tentang Al-Zaitun. Kemarin juga saya sudah ke situ dan itu juga salah satu tugas, dan sekarang ada tugas kembali untuk merespon harus bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi masalah Al-Zaitun. Karena pemerintah ini bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau pemerintah tahu apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Apalagi menyangkut pondok pesantren. Nah, sekarang ada kejadian kemarin. Untung pihak aparatus itu bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara muslim dan muslim. Bahkan tidak terlalu kemungkinan antara pesantren dan pesantren. Kejadian kemarin yang sukses adalah yang mengadu domba. Yang rugi pihak Al-Zaitun, yang rugi pihak masyarakat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, khusus kami sebagai komunitas pondok pesantren, tolong mari kita jaga citra pondok pesantren. Sehingga jangan sampai citra pondok pesantren ini rusak gara-gara berita yang tidak pasti, ataupun gara-gara fitnah, ataupun gara-gara kejadian di pesantren itu sendiri yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma dari agama. Jadi internal pesantren harus menjaga citra pesantren, masyarakat pun harus menjaga pesantren.
pesantren ini sebagai tempat penggemblengan anak-anak dan penguatan akidah, penguatan amaliyah. Pesantren sebagai benteng akidah, pesantren sebagai benteng moral. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama. Bukan berarti tidak boleh mengkritik, bukan berarti tidak boleh mengevaluasi, bukan berarti tidak boleh memberikan masukan kepada pondok pesantren. Silahkan, tetapi dengan cara baik dan tidak dengan cara merusak citra pesantren itu sendiri. Saya berada dalam keadaan yang belum bisa membuat sebuah keputusan pihak pemerintah Pemprov sebelum ada gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada Ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan Ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Jadi pemerintah membuat sebuah keputusan memakai 2 payung hukum. 1, payung hukum norma sosial kemasyarakatan. Yang kedua adalah normatif, legalitas formal yang dibuat oleh negara. Kemudian juga pemerintah insya Allah akan bijak membuat sebuah keputusan sesuai dengan aturan yang ada dan akan bijaksana sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sekalipun agak sedikit bertentangan dengan legal formal yang ada. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya kuatkan, tolong jangan main hakim sendiri, jangan ada pengarahan massa, tunggu dari pemerintah. Insya Allah pemerintah pun tidak tertinggal diam. Kok selama ini pemerintah diam? Tidak. Saya kan sudah pernah ke sana. Kemenang sudah pernah ke sana, MUI sudah pernah ke sana. Maka hasil komunikasi kami akan kami rumuskan hari Senin pagi.